Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Pancasila bersifat terbuka, fleksibel, dan dapat diterapkan pada lintas perubahan zaman karena Pancasila lahir dari sistem nilai, kebudayaan, dan kepercayaan di kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila telah ada dan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Karena itulah Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Apa sih ideologi itu? Ideologi berasal dari bahasa Yunani, idein yang artinya melihat. Dalam bahasa Inggris, idea artinya gagasan, cita-cita, dan konsep, serta katalogia yang berarti ajaran. Jadi, ideologi itu berkaitan dengan ajaran atau ilmu mengenai gagasan atau buah pikiran. Nah, kalau ada ideologi terbuka, berarti ada ideologi tertutup. Apa itu ideologi tertutup? Nah, kita tahu arti ideologi tadi adalah suatu ajaran atau suatu pemikiran. Jadi, ideologi tertutup itu merupakan suatu pemikiran yang tertutup dan sifatnya mutlak, tidak dapat berubah dan tidak mengikuti perkembangan. Ideologi tertutup biasanya ciri-cirinya, ideologi itu bukan cita-cita masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah suatu masyarakat. Yang kedua, biasanya nilai-nilai ideologinya itu dipaksakan pada negara, sehingga ideologi itu akan dipaksakan kepada masyarakat untuk menguasai suatu negara. Dan juga, ideologi itu bersifat totaliter atau mengurusi semua bidang kehidupan yang bersifat memaksa. Karena itulah, ideologi tertutup tentunya menuntut kesetiaan total masyarakat. Akibatnya, pluralisme kebudayaan ditiadakan, atau yang berakibat hak asasi manusia menjadi tidak dihormati. Selanjutnya, kita bahas bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka dilihat dari 3 dimensi utama. Yang pertama, dimensi idealis, kedua, dimensi normatif, dan yang ketiga, dimensi realitas. Pertama,
Dimensi idealisme, yaitu suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti kelima dasar sila Pancasila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi sebuah nilai dasar yang digunakan untuk pedoman kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, dimensi realitas, yaitu nilai mendasar yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat, kemampuan ideologi untuk menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ini berarti Pancasila dikatakan memiliki dimensi realitas apabila di dalam Pancasila itu ada sila-sila yang nilai-nilainya sudah hidup dan berkembang sesuai dengan realita kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh sederhananya yaitu sila yang pertama, yang memiliki nilai ketuhanan, di mana masyarakat Indonesia sejak dulu kala sebelum Indonesia merdeka pun sudah menerapkan nilai ketuhanan, yaitu sudah memeluk agamanya masing-masing. Masyarakat Indonesia semuanya beragama, tidak dibenarkan untuk menjadi ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Yang ketiga, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diajarkan dalam suatu sistem norma, seperti yang terkandung dalam norma kenegaraan. Hal ini berarti Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dan negara Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang kamu sudah tahu kan kenapa Pancasila itu dikatakan ideologi terbuka dan bagaimana pula kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk belajar di kelas, terutama materi pelajaran PKN di kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.